Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Saifullah dari kelas 12 Elim 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat pers di Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pers. Pengertian pers. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris berarti pers, yang S-nya 2. Secara harfiah, pers berarti cetak dan secara manakuiah berarti penyiaran secara tercetak. Definisi teknologinya ialah media massa cetak yang disingkat menjadi media cetak. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam artian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita. Ciri-ciri pers. Ciri-ciri pers terbagi menjadi 5. Yang pertama ada publisitas. Publisitas artinya pesan atau isi komunikasi pers terbuka untuk siapa saja. Yang kedua ada aktualitas. Artinya beritanya hangat, baru, segar, dan aktualitas objektif dan aktualitas subjektif. Yang ketiga ada universalitas. Artinya isi atau acara dari pers tersebut bermacam-macam. Yang keempat ada periodisitas. Artinya teratur waktu terbit atau penayangan. Yang kelima ada komersialitas. Artinya pers mempunyai fungsi bisnis atau pers adalah sebuah komoditi. Kekuatan pers. Pada zaman dahulu ada kaisar Prancis yang bernama Napoleon Bonaparte. Berkata, aku lebih takut pada surat majalah daripada 1000 prajurit yang siap dengan bayonet terhunus. Begitu pula pers dapat mengubah opini publik, pers dapat menggerakkan massa, pers dapat mengangkat dan mempopulerkan orang sehingga ia menjadi orang hebat dan terkenal. Hakikat pers di Indonesia. Di Indonesia termasuk dalam sistem pers tanggung jawab sosial, namun sebagai aktualitas pers pada akhirnya dia harus disesuaikan dengan etika dan moralitas masyarakat. Antara pers dan sistem hukum terdapat keterikatan yang sangat erat sekali. Tanpa hukum, pers akan berkembang menjadi liberal, bermacam-macam aktualisasi, berita, opini, foto, dan lain-lain tidak dimunculkan untuk tujuan-tujuan terselubung. Namun demikian, hukum dapat digunakan sebagai alat legitimasi pemerintah untuk mengawasi pers. Mengenai peran pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mengatur dalam undang-undang yang kalau diperinci dari 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Yang ketiga, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM. Yang keempat, menghormati kebinekaan. Yang kelima, mengembangkan pendapat umum. Demikian pula fungsi pers juga diatur dalam UU Pers ini, yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta berfungsi sebagai media lembaga ekonomi. Perusahaan pers di Indonesia pada umumnya didirikan oleh warga Indonesia. Dalam hal ini pihak swasta. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Pers tidak hanya memiliki hak, namun pers juga harus menjalankan kewajiban. Yang antara lain melayani hak wajib, melakukan kewajiban koreksi, membuat berita secara akurat dan berimbang, memenuhi dan menaati kode etik jurnalistik, tidak melanggar asas praduga dan harus salah, menghormati supremasi hukum. Dalam peraturan tentang tanggung jawab media Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers adalah lex specialis, dalam kurung buka, pengaturan hukum yang lebih khusus terhadap kitab undang-undang hukum pidana, sehingga dalam hal ini terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, maka merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.